Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Cinta Bernoda Darah, lanjutan dari cerita Suling Emas, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 8. Boknio ketar-ketir dan melompat bangun memandang ke kiri ke kanan. "Lilin, apakah kau mendengar helaan napas panjang?" Tiba-tiba Lilin menjerit, "Ular, cepat!" Sinar kuning berkelebat dan tubuh ular telah menjadi dua potong. "Wah, ular api sangat berbisa. Awas, agaknya ada musuh menyerang." Suara ketawa yang disusul munculnya seorang laki-laki tua berpakaian pengemis. Kaki kiri pengemis itu buntung. Dia memegang sebatang tongkat yang bengkak-bengkok seperti tubuh ular. Kiranya pengemis ular sakti yang main-main dengan kami." Pengemis buntung itu berkata, "Aih, orang muda bermata tajam. Lebih baik menyerah agar kuserahkan kalian kepada Suma Kongcu." Pantas saja Suma Kongcu berusaha keras untuk menangkap kalian. Kiranya ada bidadari yang begini denok dan Chan swing. Pengemis itu berteriak kaget dan menjatuhkan diri bergulingan di atas tanah ketika tiba-tiba pedang Lilin menyambar. "Lin Moy, awas belakang!" Bok Liong memperingatkan, khawatir kalau gadis itu terlalu bernafsu dan marah mengejar pengemis buntung. Betul saja dugaan Bok Liong. Si Butung datang bersama 7 orang yang membantunya. Dari tempat-tempat gelap melompat bayangan orang dan terdengar suara mendesis-desis. "Lin Moy, serbu!" Bok Liong menerjang maju. Lilin mengikuti sepak terjang Bok Liong. Dan dalam sekejap saja bangkai ular bergelimpangan terjang pedang Lilin dan Bok Liong. Lilin sambil menerjang penuh amarah, terjangannya hebat sekali. Biarpun si buntung berhasil menghindar dengan jalan menggulingkan diri, namun seorang pembantunya terbabat pedang hingga putus lengan kirinya. Pengemis ular merah, pengemis ular sakti, marah sekali, lalu bersuit keras dan ular-ular itu menjadi gila dan menyerbu lebih ganas lagi. Pada saat itu tampak asap putih yang tercium bau amis dan pedas. Seketika kedua mata Lilin dan Bok Liong mengeluarkan air mata. Inilah semacam asap beracun yang dilepas oleh pengemis ular sakti. "Celaka!" teriak Bok Liong. "Lin Moy, kita membuka jalan darah." Tiba-tiba terdengar pekik pengemis ular sakti marah. "Hai, berdebah! Siapa berani main-main dengan ular-ularku?" Akan tetapi bentakan itu disusul rintihan si buntung. Kemudian jerit pengemis lainnya. Asap yang memerihkan mata juga tidak menyerang lagi. Lilin dan Bok Liong masih terus memutar pedang menjaga diri. Setelah mata mereka tidak pedas lagi dan dapat dibuka, barulah mereka sadar bahwa di sekitarnya telah bertumpuk bangkai ular. Ternyata di depan tidak ada musuh dan mereka tadi masih terus bersilat memutar pedang. Muka Bok Liong menjadi merah sekali. "Wah, alangkah tololnya kita. Sudah ada orang sakti yang menolong. Ular-ular mati. Semua pengemis telah diusir pergi. Dan kita masih terus main pedang seperti wayang tanpa penonton." Lilin membanting-banting kakinya. Lagi-lagi penolong tidak diundang. Kalau memang sudah menolong, kenapa tidak mau memberitahu sehingga kita tidak menjadi tontonan? Benar-benar dia memandang rendah. Benar-benar kau tolol dan dapat dipermainkan orang, tuako. Bok Liong tersenyum. Baru berkenalan beberapa saat, sikap gadis itu sudah amat intim. Tidak ragu-ragu menyebutnya tolol. "Jadi kau tidak berterima kasih kepadanya, Momoy?" "Tidak, aku tidak minta tolong. Aku tidak perlu berterima kasih." Keduanya lalu berlari meninggalkan tempat itu. Lilin bergidik melihat bangkai-bangkai ular bergeletak di sana-sini. Dugaan Bok Liong memang benar, yang memenuhi permintaan Sumabuan untuk mencoba menangkap 2 orang muda ini. Ada 3 rombongan. Pertama adalah rombongan perkumpulan pengemis macan terbang.
Kedua adalah perkumpulan pengemis ular sakti. Adapun ketiga, seorang tokoh perkumpulan pengemis dari daerah barat yang bernama pengemis tua baju hitam. Pengemis tua baju hitam terkenal karena kelicikan dan kecurangannya. Ia pandai bicara, pandai bersandiwara, dan selain itu, ia pun memiliki kepandaian membuat obat peledak. Obat peledak itu mengandung racun dan pecahan-pecahan besi berkarat yang amat berbahaya, semacam granat model kuno. Mengandalkan kecerdikannya, pengemis ini beroperasi sendirian. Ketika mendengar perintah Sumabuan, dia tergesa-gesa melakukan pengejaran karena mendengar bahwa dua orang muda itu lihai dan sedang menuju ke kota raja. Ia tidak mau berlaku sembrono dan mendahului pergi ke kota raja, menanti di luar tembok kota raja. Demikianlah ketika Lilin dan Bok Leong tiba di luar kota raja, hari telah menjelang siang. Di luar pintu gerbang, mereka melihat seorang pengemis duduk bersila merintih-rintih memegangi perutnya. Mukanya menjadi pucat sekali, matanya yang buta mendelik, kelihatan putihnya saja. Aduh, mati aku. Keluhnya perlahan-lahan, keringat besar memenuhi mukanya. Lilin menghampiri kakek itu, tidak peduli lagi akan pencegahan Bok Leong. "Kakek, kau terluka di dalam, biar aku tolong," kata Lilin. Tiba-tiba tangan kakek itu yang tadinya menekan-nekan perutnya bergerak cepat dan nampak sinar berkilat ketika tangannya telah mencabut pedang pendek menusuk ke arah dada Lilin. Keparat Bok Leong yang sudah waspada cepat menerjang maju dan mengirim tendangan, sedangkan Lilin yang menjadi kaget membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik. Tendangan Bok Leong keras sekali membuat tubuh kakek pengemis itu terpental dan bergulingan. Ternyata pengemis itu pura-pura buta, lalu mengeluarkan dua buah benda sebesar kepalan tangan. Pada saat itu, dari barat datang seekor kuda pembalap cepat. Penunggangnya seorang pemuda berjubah panjang. Tepat sekali kudanya datang lewat ketika kedua buah granatnya dilontarkan ke arah Lilin dan Bok Leong. "Tiarap semua!" Orang di atas kuda itu menyambar ke arah dua buah peledak. Sekali sambar dua peledak bahaya itu berhasil dia tangkap. Kuda itu berhenti sebentar dan penunggangnya menoleh ke arah pengemis tua baju hitam yang berdiri dengan muka pucat dan kedua kakinya menggigil. Ampunkan aku." Tampak sinar hitam dari cambuk di tangan penunggang kuda. Tar, 3 kali robohlah pengemis tua baju hitam. Penunggang kuda itu membedal kudanya. Setibanya di pintu gerbang menoleh ke arah Lilin. Alangkah kaget dan ngeri hati Lilin dan Bok Leong melihat punggung kakek itu telah melengkung. Dan di situ tampak 3 garis melintang berwarna hitam menembus baju, kulit, dan daging sampai tampak tulang-tulangnya. Suling emas tidak kenal ampun. Kakak itu roboh lagi muntah darah dan mengebuskan napas terakhir. "Berbahaya," kata Bok Leong. "Dia ini pengemis tua baju hitam, dan tentulah 2 buah benda tadi adalah 2 buah senjata peledak yang kalau tadi tidak disambar suling emas tentu menghancurkan tubuh kita berdua. Hebat." Tiba-tiba seorang Wesyo muda menghampiri mereka dan memberi hormat. Wesyo muda inilah satu-satunya orang yang tidak pergi dan sejak tadi menatap wajah Lilin. "Maaf kalau aku mengganggu. Apakah Anda yang bernama Kam Lilin?" Lilin menengok tercengang dan Bok Leong sudah mengerutkan kedua alisnya yang tebal siap dan berjaga-jaga. "Maaf," kata Wesyo itu lagi. "Tentu Anda merasa heran, akan tetapi aku mencari Anda atas suruhan Nona Kam Sian Eng. Menurut gambarannya, Anda tentu bernama Kam Lilin, dan hanya entah apakah Anda ini yang bernama Kam Busin." Lenyaplah kecurigaan kedua orang muda itu. Malah Lilin berjingkrak gembira sambil bertanya, "Di manakah Enci Sian Eng?" Akhirnya Lilin dapat bertemu dengan Sian Eng dan mereka sambil
saling melepas rindu. Lilin tidak lupa memperkenalkan Li Bok Leong yang telah mendampinginya menghadapi para pengemis. Kemudian mereka bertiga saling bercerita dengan akrab. Lilin minta kepada Bok Leong untuk mencari kakaknya Bu Sin dan menitipkan tantangan untuk suling emas. Setelah itu Bok Leong pamit pergi. Lilin menantang suling emas karena merasa suling emas orang yang sombong. Xian Eng memperkenalkan Lilin kepada para Wesyo, kemudian mengajak Lilin ke kamarnya. Di dalam kamar, Lilin memamerkan ilmunya kepada Xian Eng. Alangkah kagetnya Xian Eng karena ilmu Lilin sudah jauh di atasnya. Bahkan Xian Eng tidak bisa melihat Lilin berkelebat, sehingga terlihat Lilin seperti bisa menghilang. Lilin pun menceritakan pengalamannya dengan kakek roda emas. Xian Eng menganggap suling emas sebagai pahlawan karena telah menolong Bu Sin dan berkali-kali menolong Lilin. Xian Eng juga mengatakan, seperti dugaan Lilin, bahwa pada awalnya bahwa suling emas bukanlah pembunuh orang tuanya. Bahkan Xian Eng mengatakan kalau suling emas orangnya pendiam, ilmunya tidak bisa diukur dengan seberapa tingginya dan penuh sopan santun. Xian Eng lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak mereka berpisah di atas gedung Pangeran Suma. Lilin membelahkan kedua matanya, wajahnya berubah dan meremang bulu tengkuknya ketika mendengar pengalaman Xian Eng di antara bangsa Khitan. Dan Xian Eng disangka putri Khitan. Mereka itu orang-orang yang kelihatan gagah perkasa, akan tetapi kasar dan liar. Dan anehnya, banyak wanitanya mirip dengan kau. Aku mereka sangka seorang putri Khitan dan aku ditelanjangi untuk memeriksa punggungku. Katanya putri Khitan mempunyai tanda di punggung. Astaga, Lilin! Xian Eng menjadi pucat sekali dan melompat berdiri memandang wajah adiknya dengan muka terbelalak. Kau, punggungmu. Tenanglah Enci Xian Eng dan duduklah. Memang ada tanda tai lalat merah di punggungku dan agaknya memang akulah putri Khitan yang mereka cari-cari. Aku sudah mendengar dari kakek roda emas. Agaknya dahulu ayah memungutku dari keluarga Khitan, ibuku putri mahkota Khitan yang tewas dalam perang melawan ayah. Lalu aku dipungut ayah. Nah, sederhana sekali bukan? Lanjutkanlah ceritamu. Dipandangnya wajah Lilin, kemudian dirangkul dan diciumi adiknya sambil berlinang air matanya. Kau bukan seorang di antara mereka, kau adikku. Mereka begitu kejam, begitu kasar dan liar. Lilin tertawa. Kau lihat aku baik-baik, aku memang berbeda denganmu Cici. Aku juga kasar dan liar, seringkali kau katakan begitu. Akan tetapi, aku tetap adikmu, jangan khawatir dan teruskanlah ceritamu. Xian Eng melanjutkan ceritanya, sampai ia dikubur hidup-hidup sebatas leher dan ditolong oleh suling emas. Kemudian melakukan perjalanan dengan suling emas sampai ke kelenteng ini. Lilin sadar dan tersenyum. Enci Eng, bagaimana dengan Sinko? Katanya juga ditolong suling emas. Tapi mana Sinko sekarang? Menurut suling emas, Sinko dalam keadaan selamat, bebas dari tangan Sumabuan yang jahat. Katanya Sinko tentu akan ke kota raja, maka aku disuruh menanti di kelenteng ini. Tetapi sampai sekarang Sinko belum juga muncul, malah kau datang muncul lebih dulu. Mudah-mudahan Sinko selamat dan kita bertiga dapat berkumpul pula. Bagaimana dengan kakak sulung kita, Enci Eng? Apakah kau sudah mendengar tentang dia? Xian Eng menarik napas panjang. Berita yang ku dengar tentang kakak Busong tidak baik. Ketika aku dan Sinko diserang di rumah Sumabuan, putra pangeran itu agaknya dahulu bermusuhan dengan kakak sulung kita. Dan kemarahannya ia timpahkan kepada aku dan Sinko. Menurut suling emas, kakak Busong itu sudah tewas. Akan tetapi, ia pun tidak mau bicara dengan jelas. Hanya suling emas kelihatan seperti seorang yang membenci kakak Busong. Lilin mengerutkan keningnya. Pesan ayah itu harus kita penuhi. Bagaimanapun juga, kita harus dapat bertemu dengan kakak Busong.
Kalau Somabuan membenci kakak kita itu dan membalas dendam kepada kau dan Sinko, berarti dia tidak tahu di mana adanya kakak Busong. Sebaliknya Suling Emas bisa mengatakan bahwa kakak kita itu mati, berarti dia tahu di mana adanya kakak Busong. Atau kalau memang betul sudah mati, bagaimana matinya dan di mana kuburannya? Aku akan mencari dan bertanya tentang kakak kita, Enci Eng. Enci Eng, aku pergi. Sian Eng menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Lilin merasa yakin bahwa tentu Suling Emas berada di dalam gedung perpustakaan istana, dan pengalamannya dengan kakek roda emas ketika memasuki istana merupakan pelajaran yang amat berguna bagi Lilin. Karena sekarang ia telah tahu jalan masuk yang paling aman. Oleh karena itu, dengan amat mudahnya Lilin melompati pagar tembok dan berada di dalam istana yang amat luas itu. Ia menyelinap di dalam gelap, lalu menyusup di antara bangunan-bangunan besar. Beberapa lama dia berputaran di antara gedung-gedung besar, dan dia menjadi bingung. Teringatlah ia bahwa ia sama sekali tidak tahu di mana adanya gedung perpustakaan. Komplek istana itu begitu luasnya, sehingga untuk mencari dapur dan gedung pusaka yang dulu pernah ia kunjungi pun sekarang ia tak sanggup lagi. Celaka, pikirnya. Karena kebingungan, akhirnya secara ngawur Lilin melompati sebuah pagar tembok yang tidak terlalu tinggi. Ketika ia tiba di sebelah dalam, kiranya di belakang tembok itu merupakan sebuah taman bunga yang amat indah. Di mana-mana tergantung lampu-lampu beraneka warna. Taman itu penuh dengan bunga beraneka warna, harum semerbak bau, dan lampu-lampu itu diatur rapi. Di tengah taman bunga terdapat sebuah kolam ikan yang dihiasi bunga teratai. Air yang menjemur keluar di tengah-tengah kolam itu seakan-akan berwarna karena tertimpa sinar dari sekelilingnya. "Kau siapakah?" Teguran ini halus, akan tetapi membuat Lilin terkejut bukan main. Dia melompat dan membalik. Seorang laki-laki yang berpakaian amat indah, berusia 30 tahun lebih, wajahnya tampan dan gerak-geriknya halus, berdiri di depannya sambil memandang penuh perhatian. Belum pernah selamanya Lilin melihat seorang pria berpakaian seindah ini. Bahkan pakaian Somabuan pun tidak seindah pakaian ini. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu dan wajahnya pucat. Hatinya berdebar. Agaknya orang ini adalah kaisar. Bersambung ke jilid 9.